Jangan lupa subscribe ya. Aku itu tahu ya, kamu itu orangnya pasti riang kalau ngelihat aku bahagia. Bentar lagi aku akan jadi istrinya orang terkaya di kampung sini. Lihat aja ya, nanti kalau hidupku enak, gak mau aku yang namanya bantu orang iri seperti kamu. Astagfirullah, Ros. Tega banget kamu bicara seperti itu. Kamu belum kaya aja udah sombongnya minta ampun. Yang penting aku udah ingetin kamu baik-baik ya. Terserah aja kamu mau percaya atau tidak. Ah, sudah. Kamu pergi aja sana. Kenapa toh, Dek? Kok kelihatannya teriak-teriak gitu? Nggak apa-apa, Mas Jai. Udah, yuk kita pulang aja yuk. Udah sore juga ini. Ya udah, ayo, Dek. Aku ambil motor dulu. Mas Jai, cepetan dong warisannya dikasih ke Mas John. Biar nanti cepetan bisa nikah sama aku. Sabar dulu, Dek. Nanti juga Erik aku kasih warisan sendiri kok. Lah ngapain lo nikahnya sama anak aku? Kenapa nggak sama Mas Jay aja? Idih, kamu kan udah bau tanah. Enggak gitu Mas Jai. Yang penting warisannya bisa cair dulu lah. Udah nggak usah bahas warisan mulu, Dek. Harta juga nggak dibawa mati juga kok. Tapi aku butuh pasangan hidup itu yang kaya raya, Jai. Buat apa juga punya pasangan kalau nggak ada duitnya? Udah sampai nih, Dek. Kalau gitu Mas Jay pulang dulu loh. Iya, hati-hati ya, Mas. Papi dari mana aja toh? Di telepon nggak bisa, di wawa nggak dibalas juga. Papi keluyuran dari mana lagi? Habis dari temen papi bentar tadi, Rik. Kenapa lo kamu ini? Papi baru datang aja udah marah-marah. Gerobak Erik dua-duanya hilang loh, Pipi. Jangan bilang ini ulah papi lo ya. Kok bisa hilang lo, Rik? Papi juga nggak tahu loh. Papi jangan bohong. Papi beneran nggak tahu loh. Kok kamu jadi fitnah papi gini? Papi nggak tahu gimana susahnya Erik Pipi cari uang. Keliling pakai gerobak jelek gitu. Itu satu-satunya harta Erik Pipi. Tempat Erik mencari rezeki buat makan setiap hari. Ya Allah. Tolong kembalikan gerobak Jono ya Allah. Siapa juga yang tega ambil gerobak jelek kayak gitu loh. Dosa apa aku ini ya Allah. Berat banget cobaan Jono ini. Terus kok tega banget ya mulutnya ngomong seperti itu. Padahal niat aku kan cuma ngingetin dia loh. Jono sama bapaknya kan emang orang sederhana. Tapi kok bisa dia bilang orang kaya? Ya gitu tuh. Kalau gampang banget menerima info setengah-setengah. Jadi kemakan omongan sendiri kan. Udahlah, aku lanjut bikin kue aja. Assalamualaikum, Mbak Karti. Loh, itu kan suara Pak RT ya? Iya Pak RT, bentar-bentar. Assalamualaikum, Mbak Karti. Mbak Kar.
Iya Pak RT, gimana? Biasa Mbak Kar, waktunya kas mingguan ini. Oh iya Pak RT, bentar ya, tak ambilin uang dulu. Oke siap Mbak Karti. Ini ya Pak RT, aku double 10.000 sama minggu depan aja ya. Oke siap Mbak Karti. Tumben banget loh sore baru masak. Enggak Pak RT, aku mau belajar bikin kue lagi nih. Niatnya aku mau jual ke warga-warga juga Pak. Widih, mantep juga tuh Mbak Kar. Dulu kan kamu juga sempet bikin kue. Sampai pesanan numpuk-numpuk gitu. Pak RT kok ya masih inget aja loh. Kue Mbak Karti kan is the best. Ya udah ya Mbak, aku lanjut ke warga lain dulu. Loh, ngapain Jono itu? Kok bisa-bisanya tidur di samping rumah? Jono, bangun John. Udah sore loh ini. Iya Pak RT, ketiduran aku tadi. Kenapa kamu ini John? Kok ketiduran di samping rumah gini? Gerobakku hilang semua Pak RT, Pak RT. Gerobak sayur, gerobak bakso, dua-duanya hilang semua Pak. Loh, kok bisa loh? Waduh, udah nggak aman ini kampung sini. Saya juga nggak tahu Pak RT, Pak RT. Itu tadi aku tinggal jualan es gabus keliling. Terus itu gerobaknya aku titipin ke papi. Tiba-tiba itu loh Pak RT, gerobaknya udah nggak ada. Papiku juga sempat keluar tadi. Waduh, yang sabar ya John. Coba nanti aku bantu selidikin dulu ya. Siapa juga loh yang tega maling gerobakmu, John? Nggak tahu juga Pak RT. Padahal itu satu-satunya tempat aku mencari rezeki loh. Bisa makan ya dari situ. Yang sabar, John. Insya Allah aku bantuin nanti. Iya Pak RT, terima kasih banyak loh. Pak RT ada apa loh kesini? Biasa, John. Kas mingguan. Kalau kamu belum ada juga nggak apa-apa kok, John. Ada Pak RT, ini ya. Oke, John. Makasih ya. Nanti aku ikut bantuin juga kok, John. Yang sabar ya. Iya Pak RT, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ros, tumben banget pintunya tutup. Rose, permisi. Rose, Assalamualaikum. Iya Pak RT, bentar. Tumben loros lama banget aku panggil-panggil. Ketiduran aku Pak RT, capek banget habis jalan-jalan. Widih, gaya banget kamu Ros pakai jalan-jalan segala. Iyalah, calon orang kaya ini di kampung sini. Sombong bener kamu ini Ros. Orang masih calon juga. Saya mau nikah sama pengusaha kaya raya Pak RT. Widih, orang mana tuh Ros? Warga sini juga Pak, yang baru pindah itu loh. Hah? Sama Pak Dodo itu ya? Idih, enggak ya. Pak Dodo mah enggak masuk kriteria Ros. Lah, siapa juga yang baru pindah kalau bukan Pak Dodo itu Ros? Mas Jai Pak Rete. Hah? Aku nggak salah denger ya Ros? Bro, kamu di rumah nggak Bro Kardi? Kamu John, langsung masuk aja loh. Mas Kardi barusan pulang kerja John. Di sini aja Mbak Kar. Ya udah aku panggilin dulu ya John. Kamu John,
Ada apa lo, John? Ayo kita ngopi, bro. Boleh juga tuh, John. Kebetulan aku tadi juga mau cari kopi. Ya udah, aku pamit istriku dulu ya. Pusing banget aku, Kar. Bisa-bisanya lo gerobakku hilang. Semenjak papiku ada di sini aku bener-bener tambah pusing, Kar. Yang sabarlah, John. Pasti masalah pengeluaran double kan? Bukan masalah itu, Kar. Kalau cuma pengeluaran buat makan mah aku nggak apa-apa. Nggak tahu deh, Kar, kayak tambah banyak masalah aja aku. Oh iya, John. Emangnya bapakmu itu ada hubungan apa lo sama Ros? Nggak ada apa-apa itu, Kar. Kemarin aja cuma tak suruh gantiin aku. Waktu itu kan aku diajak makan sama Ros. Tapi tadi sore aku ketemu dia boncengan loh, John. Kata istri aku juga mereka berduaan di alun-alun situ. Hah? Yang bener kamu, Kar? Jangan-jangan papiku jual gerobakku buat jalan sama Ros. Waduh, kalau itu aku juga kurang tahu, John. Ya masa papiku nekat sampai seperti itu, Kar? Tega banget kalau dia seperti itu. Hidupku aja udah susah loh ini. Malah ditambah susah. Jayadi itu bapaknya Jono loh, Ros. Dia gak punya harta apa-apa. Pak Rete itu loh yang nggak tahu info. Loh, gimana toh, Ros? Jaya itu tinggal sementara di sini karena rumah di desa lagi direnovasi. Dia cerita loh sama aku. Emangnya Jaya ada pamer harta atau di kamu? Dia nggak pamer sih Pak Rete. Tapi aku denger-dengar kalau Mas John itu lagi nyamar jadi orang kecil. Padahal dia kan orang kaya. Gundulmu, Ros. Itu mah dari episode lalu. Kamu itu ketinggalan banget toh. Jono itu juga orang biasa. Sama aja kayak bapaknya. Jadi aku ini ditipu. Kalau menurutku dia itu nggak nipu. Kamu aja loh yang selalu nyimpulin berita hoak sendiri. Enggak. Saya ditipu ini. Saya harus segera samperin dia di rumah. Bentar dulu loh, Ros. Dibayar dulu ini iurannya. Udah. Nanti aja aku double. Tapi nggak mungkin sih, Kar, kalau papi sejahat itu. Lagian papi tahu kok kalau Ros itu matre. Papi juga pasti cuma main-main aja, Kar. Aduh, John. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Udah itu kopinya diminum dulu. Jayadi, keluar kamu. Saya nggak peduli ya. Kamu itu udah tua atau belum? Keluar kamu. Loh, ada apa loh Dek Ros ini? Baru aja sampai rumah. Masa udah kangen aja sama Mas Jai ini? Bisa-bisanya kamu sama Jono nipu saya. Katanya orang kaya, pengusaha, tapi nyatanya sama aja rakyat jelata. Mulutmu itu dijaga ya. Emang saya sama anak saya itu orang kecil. Tapi ya nggak bisa loh kamu hina-hina seperti itu. Terus maksudmu apa? Pakai bilang-bilang mau kasih warisan juga ke anakmu. Warisan itu ya? Aku memang mau ngasih harta ke anakku. Masa aku harus bilang ke kamu dulu mau ngasih apa? Alah, apaan harta? Paling juga cuma motor butut. Emang keluarga miskin. Jaga ya mulut kamu. Saya dari awal juga nggak ada niat ingin menipu diri kamu. Kamu aja loh yang keganjenan sama anak saya. Keganjenan sama saya juga. Dasar wanita matre. Jaga ya mulutmu, Jai. Wanita itu nggak matre. Wanita pengennya yang realistis, yang banyak uang di depan mata. Sudah. Kamu pergi aja dari sini. Loh, ada apa ini ribut-ribut di depan rumahku? Nah, ini nih, keluarga penipu udah kumpul. Aku udah keluarin banyak uang ya buat kalian semua. Kemarin aja Jaya di jalan juga aku yang beliin bensin. Siapa suruh kamu beliin? Kamu sendiri loh yang maksa. Udah ya Mbak Ros, aku udah hafal banget kelakuan kamu. Intinya aku sama papi itu nggak ada warisan apa-apa.
Aku juga nggak ada niat nipu-nipu. Kamu sendiri loh yang datangnya tiba-tiba. Genit-genit kayak gitu. Sampai jijik aku. Diam ya kamu, John. Aku laporin ke polisi, tahu rasa kamu. Laporin sana aja loh, nggak apa-apa. Aku nggak takut selagi aku nggak salah. Orang di sini yang salah kamu. Sudah, pulang aja sana, pergi jauh-jauh. Dasar keluarga penipu. Astaga, Pipi, kok jadi panjang gini toh? Papi juga nggak tahu, Rik, kalau dia ngincar harta. Padahal kita juga cuma ada nyawa loh. Erik udah pusing, gerobak hilang, ditambah Ros tiba-tiba ngincar harta kita. Padahal kan kita nggak ada apa-apa toh. Ya gitu, kena batunya sendiri. Kalau apa-apa yang dipikirin cuma uang. Kita hidup itu cuma sementara aja. Harta nggak dibawa mati. Yang terpenting kita bisa hidup bahagia dan selalu bersyukur dengan apa yang udah diberikan. Betul anakku sayang. Rik, kalau masalah gerobak itu sebenarnya ulah papi. Hah? Jadi bener itulah papi. Tega banget papi sama Erik. Bentar Rik, gerobak-gerobakmu itu emang papi jual. Tapi udah ada gantinya kok. Maksud papi ini gimana toh? Erik nggak paham. Udah itu kamu buka aja yang ada di sebelah kamu. Hah? Yang bener ini Pi. Gerobak sama motor buat Erik. Iyalah Rik, papi mampunya masih beliin itu aja. Bentar. Tapi ini bukan motor sewa kan Pi? Ya enggak lah Rik. Masa motor sewa mau dikasih ke anaknya? Papi itu sebenarnya udah lama beliin buat kamu. Gini-gini papi juga punya tabungan, tahu nggak? Nggak nyangka aku. Papi Erik ternyata sebaik ini loh. Coba kamu bayangin Rik, papi mana yang tega lihat anaknya jalan sambil dorong gerobak? Iya Pi, maaf banget ya kalau Erik udah nuduh papi yang enggak. Iya Rik, nggak apa-apa. Itu besok udah bisa dibuat bawa gerobak sayur loh. Tapi eman Pi, motor bagus-bagus masa buat bawa gerobak sayur?